Inilah hegemoni yang akan mereka buat. Dolar adalah mata uang mereka. Ini mata uang $1. Lihat, ini adalah mata uang setan. Lihat, segitiga dengan mata terputus. Kenapa diputus? Karena belum tiba saat sang mata satu datang memimpin kita. Kapan waktunya? Nanti kalau lahir sapi merah. Ternyata sapi merahnya sudah lahir. Ya, berarti kedatangan sang mata satu telah dekat. Artinya negara dunia di New World Order yang mereka cita-citakan, Novus Ordo Seclorum, akan sempurna. Berarti ada kemungkinan di zaman kita Dajjal keluar. Simbol Anuit Kuptis. Dan ini sangat berbau Dajjal sekali. Segitiga Tuhan, mata satu, Dajjal. Plakat sebelah kiri ada bintang ini. Coba hitung bintang ini ada 13. Hawariun ada 12. Yudas datang jadi 13. 13 bintang. Kalau kita lihat sudut-sudutnya, ini melambangkan singgasana Yahudi dengan 13 kasta. Kebetulan atau sesuatu yang sudah mereka rancang. Cerdas mereka. Dan untuk mewujudkan ini, mereka harus menghancurkan Islam. Berarti negara-negara Arab harus ada dalam kendali mereka. Yahudi nggak mau sendirian. Yahudi harus ada partner. Siapa lagi kalau bukan Amerika? Tadi negara paman Sam. Betul kan? Tujuannya apa? Memuluskan jalan Dajjal untuk menguasai dunia. Maka Yahudi melakukannya dengan 3 program besar dunia. 1, eksodus besar-besaran ke negeri yang dijanjikan Tuhan. Melalui resolusi Atul Balfour, Menlo Inggris yang diperbudak Yahudi oleh Rothschild atau Rockefeller. Mereka mengeluarkan resolusi Atul Balfour yang isinya mengizinkan Yahudi untuk hijrah ke Palestina. Maka sejak saat itu mereka hijrah setiap 2 minggu sekali 1.000 orang ke tanah Palestina. Kenapa harus Palestina? Karena Palestina adalah jantung dunia. Dia menghubungkan 3 benua. Palestina menghubungkan benua Afrika, Eropa dan Asia. Maka siapapun yang menguasai Palestina, dia menguasai dunia. Yahudi ingin menguasai dunia, maka Palestina harus mereka kuasai. Itu program mereka. Maka di Palestina tahun 14 Mei 1948 mereka mendeklarasikan, memproklamirkan berdirinya Israel di tanah Palestina. Dan yang terakhir setelah mereka punya negara, mereka menanamkan hegemoni ke seluruh dunia, the New World Order. Siapa penggagas mereka? Inilah Hizbus Syaitannya mereka. Baik, mereka inilah yang kemudian menciptakan platformnya, langkah demi langkahnya untuk menuju negara dunia. Apa negara dunia itu? The New World Order tadi. Dalam mata uang $1, Novus Ordo Seclorum. 1, dunia dalam pemerintahan tunggal mereka. Siapa? Yahudi. Maka negara-negara di seluruh dunia harus sejalan dengan agenda Yahudi. Artinya mereka harus menjadi shadow government-nya Yahudi. Betul? Bertentangan dengan agenda Yahudi, habis mereka. Lihat Irak, lihat Mesir, lihat Afghanistan, lihat Suriah, lihat Palestina, lihat Yaman. Maka negara yang tersisa adalah negara yang pro kepada mereka. Saya buktikan tidak lama lagi. Maka mereka menciptakan shadow government. Demokrasi itu virus yang mereka sebarkan agar negara di dunia ada dalam kendali mereka. Divide, dipecah belah, et impera, lalu mereka kuasai. Itu strategi klasik mereka. Lalu mereka menciptakan sistem politik demokrasi tadi. Ekonomi kapitalisme yang ribawi, dolar. Hari ini kita tidak bisa mengklaim kalau kita sudah syariah dengan sistem ekonomi dan perbankan kita. Tidak bisa. Selama kita masih menggunakan uang kertas, kita tidak bisa melepaskan diri dari riba. Rasul mengatakan akan datang suatu masa di akhir zaman di mana manusia akan memakan harta riba. Sayati 'alan nasi zamanan an-nasu sayakuluna riba. Akan datang di akhir zaman manusia satu masa di mana manusia memakan harta riba. Kalaupun mereka tidak memakan harta riba, mereka terkena dengan debu riba. Di antara mata uang ini, yang paling mahal yang warna apa? Apa bedanya? Lo ongkos untuk membuat uang ini sama uang ini sama kan? Sama saja. Lo kok bisa yang ini lebih tinggi? Lihat, dari intrinsiknya saja sudah riba kan? Padahal biaya untuk membuat ini sama. Baik, betul? Inilah riba. Baik, berikutnya perselisihan. Waktu saya masih SD, 2000 bisa kebeli baju 1 setel. Betul tidak? Waktu saya masih SD, 35 tahun yang lalu. Saya sudah 40, kepala 4 sekarang. 35 tahun yang lalu ini kebeli 1 setel baju. Sekarang inflasi kan? Lalu bagaimana dengan dinar? Rasulullah pernah memerintahkan Ali bin Abi Thalib
Kamu ke pasar kambing, beli kambing satu. Harga kambing di zaman Rasulullah 14 abad yang lalu, 1400 tahun yang lalu, 1 dinar. Ali datang ke pasar kambing, pulang. Kenapa Ali yang disuruh? Karena Ali adalah sahabat terhebat dalam memilih kambing yang sehat dan dagingnya gemuk dan bagus kualitasnya. 14 abad yang lalu, 1400 tahun yang lalu, kambing 1 dinar. Sekarang berapa? 1 dinar berapa? 2,5 juta. Kebeli kan kambing? Bayangkan 1400 tahun tidak mengalami inflasi. Lah ini 35 tahun inflasinya sudah berapa kali lipat. Demi Allah. Begini mereka cara menguasai dunia. Dajjal. Pinter kok Dajjal. Inilah ekonomi kapitalisme. Baik, negara tidak pernah mencetak uang ini. Negara hanya menentukan RAPBN. Betul? Sejumlah sekian triliun. Lalu diserahkan ke Bank Indonesia. Bank Indonesia tidak bertanggung jawab. Bank Indonesia tidak bertanggung jawab pada pemerintah, bertanggung jawabnya pada Bank Internasional, IMF, Bank Dunia. Itu tanggung jawabnya. Maka Bank Indonesia mencetak uang sejumlah RAPBN, angka RAPBN. Lalu diberikan pada pemerintah kita. Pemerintah kita tidak bayar cash kan untuk membayarnya, tapi ngutang. Ada jangka, ada bunga. Setiap lembarnya ada bunga. Artinya siapapun yang memegang uang ini di dompetnya siap dengan bunganya. Apa itu bukan riba? Jadi jangan mengaku syariah kalau masih menggunakan ini.